Selamat pagi, Sir Irfandi dan teman-teman. Sekarang kami akan presentasikan tentang inverse matrix. Jadi pertama-tama, sebelum kita belajar tentang inverse matrix, bahas dulu tentang adjoint. Adjoint itu rumusnya ada yang 2x2 sama 3x3. 2x2 itu contohnya matriks A, AB, CD. Adjoint jadinya D, min B, min C, A. Kalau yang 3x3 itu matriks A, B, C, D, E, F, GHI. Jadiin adjoint itu kofaktor transpose. Jadinya plus EFHI min DFGI plus DEGH min BCHI plus ACGI min ABGH plus BCEF min ACDF plus ABDE terus ditranspos. Jadinya plus EFHI min BCHI plus BCEF min DFGI plus ACGI min ACDF plus DEGH min ABGH plus ABDE. Terus contohnya itu yang matriks 2x2, matriks A sama dengan 6, 3, 9, min 2. Adjointnya itu min 2, min 3, min 9, 6. Contoh yang adjoint 3x3 itu contohnya matriks B sama dengan 1, 6, 3, 4, min 2, 5, 7, 1, 2. Jadiin adjoint itu jadinya langsung aja nggak usah transpose, itu plus min 2, 5, 1, 2, min 6, 3, 1, 2, 6, 3, min 2, 5, min 4, 5, 7, 2, plus 1, 3, 7, 2, min 1, 3, 4, 5, plus 4, min 2, 7, 1, min 1, 6, 7, 1, plus 1, 6, 4, min 2. Jadinya matriksnya itu min 4, min 5, terus matriks min 9, min 9, 36, 27, min 19, 7, 18, 41, min 26. Sekarang kita masuk ke dalam inverse matriks yang sebenarnya. Jadi inverse itu hanya terdapat pada matriks bujur sangkar seperti ordo 2x2, 3x3, dan seterusnya. Nah, inverse ini dilambangkan dengan matriks pangkat minus 1, seperti yang ada di layar sebelah kiri kita. Itu kita pakai perumpamaan matriks A ya, jadi matriks A pangkat minus 1, itu adalah inverse matriks A. Nah, di dalam kotak warna biru itu adalah rumus dari inverse itu sendiri. Jadi, rumus dari inverse ini adalah inverse matrix sama dengan 1 per determinan matrix dikali adjoint matrix tersebut. Makanya kita perlu belajar adjoint sebelumnya. Nah, kita di sini ada satu contoh soal berordo 2x2. Diketahui matriks A sama dengan 4, 1, 11, 3. Langkah pertama itu kita mencari determinannya dulu. Seperti yang udah kita pelajari, caranya itu dengan mengurangkan hasil perkalian dari diagonal utama dan diagonal kedua. Jadi 4 kali 3 min 1 kali 11. Jadi sama dengan 12 min 11 sama dengan 1. Itu untuk determinannya. Nah, langkah kedua itu kita mencari adjoint A-nya seperti yang Kevin jelasin. Jadi diagonal utamanya kita balik dan perkalian min 1 untuk diagonal kedua. Jadi hasil adjoint A-nya itu sama dengan 3, minus 1, min 11, dan 4. Step ketiga, masukin rumusnya. Kita masukin determinan sama adjoint-nya. Jadi 1 per 1 kali matriks 3, min 1, min 11, 4. Jadi hasil inverse matriks A-nya itu sama dengan 3, min 1, min 11, dan 4. Ini mudah ya, soalnya diketahuinya determinan A-nya itu 1, jadi tinggal kali 1 aja. Jadi nggak usah mengubah apa-apa. Tapi kalau misalnya determinannya 2 atau 3, kita harus kali 1-1. Nah, di sini juga kita ada sebuah istilah, namanya itu matriks singular. Jadi jika matriks itu nggak punya inverse, maka itu disebut matriks singular. Syarat dari matriks singular ini adalah determinan A-nya itu sama dengan 0, jadi harus 0. Di sini kita ada contoh soalnya nih. Kali ini menggunakan matriks 3x3, jadi soalnya itu diketahuin kalau misalnya A sama dengan matriks min 2, M tambah 4, 1, 2, 2, M min 4, 1, M tambah 5, min 10. Nah, kita disuruh tentuin M jika matriks A tambah 3I-nya singular. Nah, itu kan
diketahui A tambah 3I singular. Jadi kita langsung masukin aja ke matriksnya A tambah 3I sama dengan matriks A-nya itu sama dengan min 2 M tambah 4, 1, 2, 2, min M min 4, 1 M tambah 5, min 10, ditambah 3 I. I itu adalah matriks identitas. Jadi 3 kali matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini karena ordonya 3 kali 3. Jadi matriks identitasnya itu juga 3 kali 3. Terus hasil dari perkalian 3I-nya itu jadi 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Makanya kita dapat dari penjumlahannya hasil dari A tambah 3I ini adalah matriks 1, M tambah 4, 1, 2, 5, M min 4, 1, M tambah 5, dan min 7. Nah, kan matriks singular ini syaratnya determinannya harus 0, maka kita cari determinannya dari hasil yang tadi. Di sini kita pakai metode Sarus untuk mencari determinannya. Langsung aja masukin angka-angkanya dan kita pakai cara Sarus dengan kita hitung mulai dari kali miring. Sebelum dikali miring kita tambahin 2 kolom di sebelah kanannya. Kolom itu dapat dari kolom kedua pertama di matriksnya. Jadi kita kali miringin aja seperti metode Sarus biasanya, 1 kali 5 kali min 7 ditambah M tambah 4 kali M min 4 kali 1 tambah 1 kali 2 kali M tambah 5. Itu untuk kali miring yang warna biru. Lalu kita kurangkan dengan kali miring yang warna abu-abu, 1 kali 5 kali 1 tambah 1 kali M min 4 M tambah 5 ditambah M tambah 4 kali 2 kali min 7 sama dengan hasil dari ini determinannya kan sama dengan 0. Maka kita dapat hasilnya jadi min 35 tambah M kuadrat min 16 tambah 2M tambah 10 min yang abu-abunya 5 tambah M kuadrat tambah M min 20 min 14M min 56 sama dengan 0. Lalu kita jumlah-jumlahin jadi M kuadrat tambah 2M min 41 min dikurangin yang abu-abu M kuadrat min 13M min 71 sama dengan 0. Maka kita dapat model matematika 15M tambah 30 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas jadi 15M sama dengan min 30. Dan kita dapetin M sama dengan min 30 per 15. Jadi hasilnya itu min 2. Maka M sama dengan min 2 atau M jika matriks A tambah 3I singular itu adalah min 2. Nah, contoh soal berikutnya ini ada soal kombinasi ya. Jadi di sini nggak cuma inverse doang, tapi ada transpose, ada perkalian matriks, dan penjumlahan. Nah, kita bakal lihat aja pengaplikasian inverse di dalam soal ini. Jadi, soalnya itu diketahuin A sama dengan 2 min 3, 1 min 2, B sama dengan 0 min 1, 3, 2, C sama dengan min 3, 2, 0, 5. Nah, jika f x, y, z sama dengan x kuadrat min y tambah 2z tambah 3, maka kita harus hitung f a tambah b inverse a transpose c dikali matriks B. Nah, dengan model matematika ini kita dapat yang diketahuin x-nya itu jadinya sama dengan matriks A tambah matriks B, y-nya sama dengan inverse matriks A, z-nya sama dengan transpose C dikali B. Pertama kita mulai dulu mencari variabel X. X itu kan sama dengan matriks A tambah matriks B. Jadi kita masukin aja matriks A-nya ke dalam model matematikanya. Jadi matriks A-nya 2, min 3, 1, min 2, ditambah matriks B masuk 0, min 1, 3, 2. Nah, kita jumlahin jadi sama dengan matriks 2, min 4, 4, 0. Lalu kita cari Y-nya dengan cara yang udah diketahui tadi, Y kan sama dengan inverse A. Nah, ini pengaplikasian inverse yang sebenarnya. Jadi, matriks inverse itu kan sama dengan 1 per determinan kali adjoin. Kita cari determinannya dulu kayak tadi. Jadi, determinan A sama dengan dikali, dikurang dikali lagi. Jadi, 2 min 2 dikurang perkalian min 3 kali 1. Jadi sama dengan min 4 tambah 3 dan hasil dari determinannya jadi min 1. Lalu kita ke adjoin A-nya, kita tukar posisi di diagonal utama dan dikali minus 1 di diagonal kedua. Jadi
min 2, 3, min 1, 2. Nah, udah dapat determinan dan adjoinnya, kita masukin ke rumus inverse-nya. Jadi 1 per min 1 dikali matriks min 2, 3, min 1, 2, jadi sama dengan min 1 kali min 2, matriks min 2, 3, min 1, 2. Jadi hasil dari inverse A atau Y-nya ini adalah matriks 2, min 3, 1, min 2. Selanjutnya kita bakal cari variabel Z. Nah, untuk variabel Z diketahuin transpose C kali matriks B. Jadi, cari transpose C-nya dulu. Transpose C-nya itu kan sama dengan min 3, 0, 2, 5. Kalau ditranspose C-nya jadi seperti itu. Lalu matriks B-nya diketahuin 0, min 1, 3, 2. Maka kita masukin aja Z-nya jadi sama dengan matriks min 3, 0, 2, 5 dikali matriks 0, min 1, 3, 2. Lalu kita kaliin baris kali kolom, jadi matriks 0 tambah 0, 3 tambah 0, 0 tambah 15, min 2 tambah 10. Jadi variabel Z-nya sama dengan matriks 0, 3, 15, 8. Maka dengan begitu kita udah dapat nih variabel X, Y sama Z-nya. X-nya sama dengan 2, min 4, 4, 0, Y-nya sama dengan 2, min 3, 1, min 2, Z-nya sama dengan 0, 3, 15, 8. Nah, kalau udah kayak gini kita lihat dulu rumus fx, y, z-nya sama dengan x kuadrat min y tambah 2z tambah 3. Nah, kita nggak boleh langsung masukin x-nya dulu, soalnya itu bakal jadi lebih lama. Jadi kita cari x kuadratnya dulu, biar nanti tinggal dimasukin dan lebih gampang gitu. Jadi caranya itu kita tinggal kali aja, 2 min 4, 4, 0, dikali 2 min 4, 4, 0, matriks x kali matriks x. Jadi sama dengan matriks kali kolom, jadi 4 min 16, min 8 tambah 0, 8 tambah 0, min 16 tambah 0. Jadi sama dengan min 12, min 8, 8, min 16. Nah, itu x kuadratnya. Nah, udah dapat x kuadratnya, kita masukin deh ke rumus model matematikanya, jadi sama dengan x kuadrat itu min 12, min 8, 8, min 16, dikurang matriks Y, sama dengan 2 min 3, 1 min 2, ditambah 2 kali matriks Z, 2 kali matriks 0, 3, 15, 8, ditambah 3. Nah, ini kan ditambah 3 kan. Catatan aja jika dalam penjumlahan matriks itu ada satu konstanta yang berdiri sendiri, seperti 3 di soal ini, itu bakal dikali dengan matriks identitas. Jadi kita masukin matriks identitas berordo 2 kali 2, karena berdasarkan soal itu 2 kali 2 semua. Jadi 3 kali matriks 1, 0, 0, 1. Jadi kita jumlahin sama dengan matriks min 14, min 5, 7, min 14, ditambah matriks 0, 6, 6, 30, 16, ditambah matriks 3, 0, 0, 3. Nah, jadi kita dapat hasil sama dengan matriks min 11, 1, 37, dan 5. Itu adalah hasil dari fungsi tersebut. Sekarang kita ke sifat-sifat inverse matriks. Yang pertama ada matriks A dikali dengan matriks inverse A itu sama dengan I atau matriks identitas. Kemudian ada matriks inverse A di inverse lagi itu sama dengan matriks A biasa. Lalu yang ketiga, matriks A dikali matriks B lalu di inverse itu sama dengan matriks A inverse kali matriks B inverse. Dan yang terakhir, determinan matriks inverse A itu sama dengan 1 per determinan A. Seperti yang Brenda bilang tadi, matriks yang determinannya 0 atau matriks singular tidak memiliki inverse. Nah, sekarang kita ke soal cerita. Jadi, inverse matrix itu bisa kita gunakan dalam soal cerita. Salah satunya adalah penyelesaian dua persamaan. Nah, contoh kita punya soal. Andi membeli 5 buku dan 4 pensil dengan seharga 38.000. Lalu ada Tony juga, 4 buku dan 5 pensil. Harganya 34. Nah, dengan soal yang dimana kita ditanya, Banu beli berapa sih? Dia beli 5 buku dan 5 pensil. Nah, yang kita ditanya, harganya itu berapa? Sebenarnya kita bisa menyelesaikan lewat eliminasi, lewat substitusi, tapi kita juga bisa pakai inverse matrix. Nah, kalau kita ke next slide, pertama-tama seperti semua penyelesaiannya, dan harus menggambarkan atau menuliskan persamaannya. Contoh,
Yang Andi itu kita bisa tulis sebagai 5x tambah 4y sama dengan 38.000. Itu juga sama dengan persamaan satunya. Kalian juga harus tulis pertanyaan dalam bentuk kalimat matematikanya. Setelah itu, menggunakan teori tadi, kalian masukkanlah dalam matriks. Nah, yang ini masukin aja ke dalam bentuk matriks. Tentu dikali X dan Y sama dengan matriks 38 dan 34. Nah, dengan teori tadi, kan kita mau cari X dan Y-nya nih. Nah, dengan sifat matriks tadi, kita bisa membalikkan. Jadi, X dan Y sama dengan inverse dari matriks 5445 dikali matriks 34. Nah, sekarang kan kita udah dapet nih bentuk yang kita mau cari. Sekarang kita coba selesaikan. Nah, tadi kita left off dengan sini. Maka dari itu, kita coba kerjain yang inverse dulu. Nah, yang inverse seperti yang tadi udah dibilang, cara cari inverse itu seperdeterminan dikali adjoint A. Nah, determinan dalam order 2 kali 2 adalah diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Sebenarnya caranya A kali D dikurang B kali C. Berarti 5 kali 5 dikurang 4 kali 4. Sekarang kita ke adjoint. Nah, dalam adjoint itu kita hanya mengubah posisi dari elemen diagonal utama dan tinggal membalikan tanda di diagonal sekunder. Contoh, jadi 4 kita ubah positif 4 jadi negatif 4. Berlaku juga untuk elemen diagonal sekunder lainnya. Berarti 5 kali 5, 25 kurang 4 kali 4, 16. Sama dengan penyelesaiannya itu 1/9 dikali 5 min 4, min 4, 5. Nah, ini yang tadi kita kerjain, guys. Sekarang kita kali dengan matriks konstantanya, yaitu sebenarnya simple. Jadi, nah, 38 itu kita lihat sebagai X. Nah, X-nya ini yang 38, itu kita kalikan dengan kolom 1. Begitupun dengan yang 34 ini, meskipun agak sedikit ngeblur, itu kita kalikan dengan kolom kedua. Nah, terus tinggal dimasukin aja, berarti 5/9 dikali 38, min 4/9 kali 34, hasilnya sama dengan 6. Dan begitu baliknya dengan yang bawahnya hasilnya 2. Maka dari itu, suatu buku itu harganya 6.000. Dan yang unitnya itu harganya 2.000. Maka dari itu, karena dicarinya Banu kan beli 5 buku dan 5 pensil. 5 kali 6.000 ditambah 5 kali 2.000. Sama dengan 40.000. Nah, itu untuk soal cerita. Jadi kesimpulan dari penjelasan hari ini adalah matriks A inverse itu sama dengan adjoint A dibagi determinan A. Dengan determinan A tidak boleh sama dengan 0. Untuk determinan 2 kali 2 itu tinggal misal A, B, C, D. Itu tinggal diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Dan untuk 3 kali 3 ada 2 metode, saurus dan ekspansi. Yang ini adalah saurus, di mana kalian tinggal menambahkan 2 kolom pertama tetap diagonal utama kurang diagonal sekunder. Dan ini adalah metode ekspansi. Untuk adjoint 2 kali 2 itu misal matriks A, A, B, C, D, maka adjointnya itu D, min B, min C, dan A. Untuk adjoint 3 kali 3, misal matriks A, A, B, C, D, D, E, F, G, H, I. Maka adjointnya itu plus E, F, H, I, min B, C, H, I, plus B, C, E, F, min D, F, G, I, plus A, C, G, I, min A, C, D, F, plus D, E, G, H, min A, B, G, H, plus A, B, D, E. Sekian dan terima kasih Mr. Rifandi dan teman-teman telah menonton dan mendengarkan video ini.